Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Nathan Dwi Putra dengan NIM 2201072057. Pada pertemuan yang ke-6, mungkin saja ke-6, karena sudah beberapa kali saya upload, silakan lihat di channel saya. Oke, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas tentang kartu bank. Di mana pada kartu bank ini kita akan membahas tentang beberapa poin ya, tentang kartu bank sendiri. Yang pertama, apa sih itu pengertian kartu bank, jenis-jenis kartu bank, dan jenis-jenis kredit dan debit, mekanisme penggunaan kartu, payment point, dan bank garansi. Mungkin biar nggak terlalu lama, langsung saja kita masuk ke poin pertama, yaitu pengertian. Di mana pengertian kartu bank sendiri itu ialah kartu transaksi yang memberikan kemampuan kepada nasabah bank untuk membayar barang dan jasa pada pedagang eceran dengan dengan kartu doang gitu. eh jadi anggapannya gini, kita nggak bawa kartu ini, maaf. Kita nggak bawa uang tunai. Kita nggak bawa uang tunai, tapi kita bawa kartu bank. Nah, kartu bank ini ialah pengganti dari uang tunai. Nah, jadi kalau kita ingin membeli barang atau jasa, itu kalau kita nggak punya uang tunai, kita bisa memakai kartu bank ini buat pembayarannya. Seperti itulah secara maksud kecil dari pengertian kartu bank. Selanjutnya kartu bank ini ada beberapa jenis ya. Itu ada kredit dan debit tadi. Di mana untuk kartu kredit itu untuk penarikan dana, cek, dan tabungan, kartu debit. Dan juga kartu bank ini juga bermanfaat sebagai alat pengenal ketika menguangkan atau mencairkan cek. Jadi jikalau apa ya, kita ingin mencairkan cek gitu. Terus pihak bank menanyakan, ini mau dicairkan kemana? Lalu kita keluarkan kartu bank kita kan. Kartu bank ini mbak, ini kartu bank saya, tolong cairkannya ke sini. Dan pihak bank akan bilang, oh mau cairkannya ke sini ya, ya udah dicairkan lah. Oke, setelah kita mengetahui pengertian kartu bank tadi, kita akan masuk ke jenis-jenis kartu bank. Di mana jenis kartu bank tersebut itu nggak banyak ya, cuma dua, yaitu adanya debit dan kredit. Di mana kartu kredit ya, kartu kredit ini ialah pembayaran non tunai guna mempermudah transaksi menjadi lebih cepat dan mudah gitu. Dan untuk debit sendiri itu kartu yang dapat digunakan untuk berbelanja selain menggunakan uang tunai atau rekening bank. Terus apa sih perbedaan dari kartu kredit dan debit? Karena kita mikirnya gitu ya. Teman kita kadang punyanya kartu kredit, kita punya kartu debit. Apa sih bedanya gitu? Untuk bedanya sendiri itu kartu kredit itu jatuhnya itu buat pembayaran kartu kredit. Jadi misalnya eh kalian membeli barang dengan sistem nyicil. Jadi kalian menggunakan kartu kredit kalian itu untuk menyicil barang-barang tersebut, untuk mencicil pembayaran pada barang tersebut. Nah, berbeda dengan debit. Debit itu sistemnya itu cash. Jadi kalian membayar penuh. Jadi kalian bisa memakai kartu debit. Itu biasanya kartu debit itu biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan ya. Kartu debit atau orang-orang kaya. Begitu. Jadi udah tahu kan perbedaan kartu kredit dan debit. Jangan sampai salah. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis kartu kredit dan debit gitu. Kartu kredit itu memiliki banyak jenis ya. Salah satunya itu adanya kartu silver gitu. Di mana limit kartu ini paling rendah banget gitu. Antara yang 4 sampai 7 jutaan lah. Itu eh, limit penggunaannya, dan umumnya diajukan oleh nasabah dengan penghasilan minimalnya 3 juta per bulan. Terus ada nih kartu kredit yang gold, silver, gold ya kan. Pastinya gold itu lebih tinggi daripada silver. Di mana ini limitnya besar ya, sekitar 10 sampai 40 juta. Dan umumnya diajukan oleh nasabah dengan rentang gaji sampai 5 sampai 10 juta. Ya.
Seluruhnya ada platinum, silver, gold, platinum. Di mana platinum ini itu memiliki limit yang bisa dikatakan lumayan besar, di antara 40 sampai 1 miliar. Itu limit pembayarannya ya, limit penggunaannya. Dan umumnya diajukan oleh nasabah dengan memiliki gaji rentan 80 sampai 180 juta. Itu kerja apa tuh? Oke, lanjut. Selanjutnya titanium. Wah, titanium lagi nih. Apaan tuh? Titanium itu biasanya hanya diundang secara langsung oleh pihak bank yang akan mendapatkan kartu kredit titanium. Jadi ini ibaratnya eksklusif ya, privilege-nya. Jadi kalau misalnya kalian udah nabung di atas 1 miliar, itu kadang kalian akan ditelepon oleh pihak bank. Halo, nasabah, bilangnya kan. Cicilan Anda belum dibayar. Bukan. Biasanya ini titanium ini digunakan untuk orang-orang eksklusif pilihan oleh bank itu sendiri. Ya, kan? Terus selain titanium juga ada namanya spesial, kartu kredit spesial. Di mana kartu kredit ini diperuntukkan bagi mereka pengusaha besar dan aset miliaran. Sama di antaranya misalnya asetnya 1 sampai 2 miliar, intinya di atas miliaran lah. Dan bukan pengusaha saja, tapi bisa jadi pengacara terkenal, dokter terkenal, dan lain-lain sebagainya, orang-orang kaya lah jatuhnya. Dan juga kartu titanium dan spesial ini nggak bisa didapatin oleh sembarangan orang. Itu biasanya itu oleh orang-orang yang terpilih ya kan. Oke, tadi kita udah mengetahui ini jenis-jenis kartu kredit. Nah, untuk kartu debit ada nggak bang? Nggak ada. Nggak ada jenis-jenis untuk kartu debitnya. Debit ya debit gitu. Nggak ada titanium, silver, maupun glory. Nggak ada. Oke, kita akan melanjutkan pembahasannya tentang mekanisme penggunaan kartu. Di mana mekanisme penggunaan kartu ini ada 2 tadi ya, untuk debit dan kredit. Untuk kredit sendiri, ini mekanismenya berbeda dengan kartu debit. Saat melakukan transaksi, kartu kredit tidak memotong saldo kita, melainkan pihak bank lain mencatatnya sebagai hutang. Hutang inilah yang kemudian wajib Anda bayarkan setiap bulannya. Nah, namanya aja kartu kredit, nyicil. Jadi, kalau misalnya kita beli laptop ini, kita beli laptop ini 10 juta, tapi kita nyicilnya 10 data ini kan 10 juta, kita nyicilnya 200, maka 200 itu tersebut nggak akan dikurangkan langsung oleh di rekening kita, tetapi pihak bank akan mengakui itu sebagai hutang dan kita akan membayarnya setiap bulan gitu. Dan untuk kartu debit sendiri mekanismenya itu umum ya, adalah digesek pada mesin EDC. Untuk EDC sendiri saya nggak tahu ya, elektronik debit card mungkin. Lalu saldo yang terdapat di bank akan dipotong secara otomatis. Untuk keamanan pengguna, biasanya bank meminta nasabah untuk masukkan PIN ke mesin. Nah, ini biasanya digunakan, misal kita berbelanja ya, bang, ini totalnya 500.000. 500.000 tersebut kita ingin membayarnya, tapi kita lupa, wah mbak, saya lupa bawa uang cash. Gimana kalau pakai kartu debit saja? Nah, kartu debit itulah yang sebagai pembayaran langsung gitu, pengganti tunai. Kita akan memasukkan kartu debit tersebut ke tempat, biasanya itu kan ada tuh kotak yang biasanya orang-orang kasir ngasihkan, mbak ini nih tempat pembayarannya, terus kita masukin kartu, terus kita pencet PIN, bla 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 bla, terus dibayar ya, habis. Jadi langsung memotong nominal pada bank kita ya, pada rekening kita. Dan selanjutnya itu kita membahas tentang payment point. Sesuai nama aja, payment point, pembayaran point. Poin pembayaran, ya kan. Di mana payment point adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan pembayaran di mana bank adalah media sarana dan perantaranya. Payment point merupakan jasa perbankan yang melayani masyarakat untuk melakukan pembayaran rutin yang dilakukan setiap bulan dengan jumlah yang transaksi relatif kecil. Maksudnya itu, jadi kita, ibaratnya bank ini cuma jadi perantara kita buat membayar suatu tagihan atau suatu kewajiban kita setiap bulannya. Misal kita membeli paket, tapi kita cuma punya saldonya di rekening bank kita. Nah,
saat kita memakai metode pembayaran bank, itu secara tidak langsung kita memakai jasanya bank. Makanya setiap kita bertransaksi kadang ada biaya ATM-nya ya kan, karena kita memakai jasanya bank, begitu. Oke, selanjutnya kita mengerti dulu ini tujuan payment point. Tujuan payment point ini biasanya untuk menambah fungsi dan fasilitas baru yang dapat dilakukan oleh bank. Jadi memudahkan kita buat transaksi gitu. Dan juga untuk mempermudah melakukan berbagai jenis pembayaran yang dimiliki hanya dengan mendatangi satu tempat saja. Jadi kita nggak usah pergi keluar rumah. Bukan berarti kita disuruh nolep ya dengan teknologi, nggak. Kita ibaratnya cuma dipermudah, tapi kalau mau apa-apa ya tetap harus keluar. Jadi dan juga untuk membantu perekonomian masyarakat. Jadi kalau misalnya tadi kayak apa ya, kayak mall-mall yang kita ngebawa uang cash dan dia menyediakan tempat pembayaran kartu debit tadi, itu kan juga apa ya, kayak membantu dia juga kan buat membantu penghasilan mall tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bank garansi. Bank garansi tersebut ialah sebuah jaminan dalam bentuk warkat yang diberikan bank kepada nasabahnya. Bank dalam hal ini berperan sebagai pemberi jaminan, sedangkan nasabah bukan pihak yang dijamin. Maksudnya ialah ibaratnya kita mau apa ya, pinjol gitu ya, pinjol. Atau enggak gini deh, hmm, kita mau berlangganan YouTube Premium, kita memakai metode pembayaran bank. Nah, bank tersebut akan membayar apa ya? Akan membayar YouTube Premium tersebut dengan rekening dia, saldo rekening bank tersebut, tapi jaminannya kita yang sebagai jaminan, guys. Kalau dibilang tumbal, jatuhnya bukan tumbal sih. Ya, kita juga memakai jasanya ya kan. Kita juga membuka YouTube Premium, terus bank akan membayarnya dan kita wajib membayarkan uang tersebut kepada bank, bukan ke YouTube Premium lagi. Itu yang dimasukkan oleh bank garansi. Dan tujuan bank garansi ini itu ada beberapa sih. Bagi bank itu memberi bantuan dan fasilitas serta kemudahan dalam memperlancar transaksi nasabah dalam hal untuk mengerjakan suatu usaha atau proyek atau baru mengikuti tender. Dan juga untuk bagi bank memperoleh keuntungan dalam biaya-biaya yang harus dibayar nasabah serta jaminan lawan yang diberikan. Dan juga meningkatkan kredibilitas di mata para nasabah. Dan untuk bagi pemegang jaminan, apa sih tujuannya? Itu memberi jaminan bahwa pemegang jaminan tidak akan menderita kerugian bila pihak yang menjamin melalaikan kewajibannya. Karena pemegang akan mendapatkan ganti rugi dari pihak perbankan yang menerapkan bank garansi. Gitu. Dan juga untuk fungsi bank garansi ini juga ada beberapa ya. Seperti bagi kreditor, itu sebagai jaminan terlaksananya pemenuhan prestasi dalam suatu perjanjian. Untuk bagi debitur, sebagai sarana mendukung untuk pemberian jaminan kepercayaan kreditor bahwa prestasi yang menjadi hak kreditor akan tetap terpenuhi pada 24 waktunya. Dan untuk bagi bank atau penjamin tadi, dia sebagai salah satu sarana untuk memberikan bantuan fasilitas berbentuk jaminan yang bertujuan untuk memperlancar transaksi yang dibuat nasabah dan kreditur dan memperoleh keuntungan bagi tiap-tiap pihak. Gitu. Oke, mungkin begitu saja. Mungkin bila ada kurang dalam menjelaskan materi ini, saya mohon maaf. Jika ada salah kata, saya mohon maaf juga. Sekian dari saya, Muhammad Nathan Putra. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.